Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang istri dermawan yang mendapatkan uang 4.000 dinar. Al-Kisah, pada suatu hari Abu Abdullah Al-Waqidi Al-Qadhi sedang dalam keadaan benar-benar terhimpit. Dan saat itu dia sedang bersama Yahya bin Khalid Al-Barmaki yang menjabat gubernur provinsi dan wazir untuk Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tiba-tiba istri Al-Waqidi datang dan berkata kepada suaminya, "Hari raya sudah tiba, namun kita tidak memiliki ataupun mempunyai uang sepeser pun." Mendengar perkataan istrinya tersebut, Al-Waqidi kemudian pergi menemui salah satu temannya yang berprofesi sebagai pedagang. Sebagaimana dijelaskan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad, kepada temannya tersebut Al-Waqidi menjelaskan tentang kedatangannya. Dia kemudian mengatakan kepada temannya tersebut kalau ingin berhutang. Setelah mendengar penuturan Al-Waqidi, pedagang sekaligus teman Al-Waqidi itu pun langsung mengeluarkan kantong yang berisi uang dan distempel dengan tulisan 1.200 dirham. Setelah kebutuhannya sudah terpenuhi, Al-Waqidi kemudian mengemasi barang-barang tersebut dan pamit untuk pulang ke rumah. Belum lama sampai di rumah, ternyata seorang temannya yang bernama Al-Hashimi datang ke rumahnya. Temannya yang datang tersebut kemudian mengeluhkan perihal keterlambatan penghasilannya dan juga sedang membutuhkan pinjaman. Mendengar keluh kesah temannya itu, Al-Waqidi pun langsung masuk ke dalam menemui istrinya. Kepada istrinya dia memberitahukan kedatangan Al-Hashimi dan istrinya pun bertanya balik kepada Al-Waqidi, "Menurutmu, apa yang akan kamu berikan kepadanya?" Al-Waqidi pun menjawab pertanyaan istrinya, "Aku akan memberikan sebahagian isi kantong ini kepadanya." Mendengar jawaban suaminya tersebut, istri Al-Waqidi pun berkomentar, "Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu mendatangi temanmu yang berdagang di pasar, dan dia memberi pinjaman kepadamu 1.200 dirham. Sekarang seseorang yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah datang kepadamu, namun kamu akan memberi separuh dari apa yang diberikan temanmu yang pedagang itu. Ini tidak sebanding. Berikan saja kantong ini seluruhnya kepadanya." Al-Waqidi kemudian keluar membawa kantong itu lalu memberikan semuanya kepada Al-Hashimi. Pada lain waktu, temannya Al-Waqidi yang seorang pedagang dan yang meminjamnya uang pergi menemui Al-Hashimi. Dia juga berteman dengan Al-Hashimi. Ternyata kedatangannya kepada Al-Hashimi adalah untuk mencari pinjaman uang. Al-Hashimi pun segera mengeluarkan kantong yang berasal dari Al-Waqidi kepadanya. Tatkala temannya Al-Waqidi dan juga Al-Hashimi itu melihat stempel uang yang ada di kantong milik Al-Hashimi, dia pun kaget karena mengenali tulisan tersebut. Si pedagang itu kemudian bergegas menemui Al-Waqidi dan menceritakan kejadian tersebut. Pada waktu bersamaan, seorang utusan Yahya bin Khalid Al-Barmaki datang menemui Al-Waqidi. Utusan itu menyampaikan pesan dari Yahya, "Sesungguhnya utusanku terlambat datang kepadamu karena aku sedang sibuk dengan beberapa keperluan Amirul Mukminin." Al-Waqidi kemudian segera mendatangi Yahya bin Khalid. Saat bertemu dengannya, Al-Waqidi bercerita tentang kantong berisi uang yang ia pinjam, namun kembali kepada orang yang meminjaminya. Mendengar cerita Al-Waqidi, Yahya pun berkata kepada pengawalnya, "Pengawal, bawa uang yang ada di sana itu kemari." Pengawal pun datang membawakan uang 10.000 dinar kepada Yahya. Setelah menerima uang tersebut, Yahya berkata, "Untukmu 2.000 dinar, ambillah. 2.000 dinar untuk temanmu, 2.000 dinar untuk Al-Hashimi, dan 4.000 dinar untuk istrimu, karena dia yang paling dermawan di antara kalian." Kedermawanan memang pantas untuk dihargai mahal, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahya bin Khalid Al-Barmaki kepada istri Al-Waqidi. Selain pantas dihargai mahal, sikap dermawan mampu mendatangkan banyak rezeki, disukai banyak manusia, dan tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Dan orang bodoh yang dermawan lebih disukai Allah daripada ahli ibadah yang kikir.
Dan berikut ini ada lagi kisah, yaitu kisah yang nyata, yaitu kisah dermawanan orang miskin. Kedermawanan si fakir menyelamatkannya dari penjara. Nama yang kita ceritakan dalam kisah ini bukanlah nama asli, semacam nama untuk memudahkan orang memahami kisah ini. Dan ini adalah kisah nyata. Keberadaan nama tidak mengubah alur dan inti kisah ini. Ceritanya, berangkatlah Ahmad bersama keluarga untuk melakukan safar. Beliau mengendarai mobil pribadi di parkiran. Pada saat melintasi jalur di tengah padang pasir, tiba-tiba mobilnya macet. Tengok kanan kiri, jauh dari permukiman penduduk. Beliau berusaha menghidupkan mesin, namun semua gagal tanpa hasil. Ahmad dan keluarga kebingungan. Mereka hanya bisa duduk mengharapkan ada yang bisa membantunya. Pertolongan Allah tak lama dinanti. Tidak berselang lama, tiba-tiba berhenti sebuah mobil. Turun seorang Hasan untuk menawarkan bantuan. Apa yang terjadi dengan mobil Anda? Mereka pun berusaha sekali lagi untuk menghidupkan mesin mobil. Merasa putus asa, Hasan hanya bisa menawarkan, "Ini mobil saya, silahkan Anda lanjutkan perjalanan Anda bersama keluarga. Biar saya tunggu mobil Anda di sini, sampai Anda membawa mobil direct dari kota Anda untuk membawa mobilmu." "Ini nggak masuk akal, kamu bisa duduk di sini sekitar 10 jam, timpal Ahmad. Namun Hasan tetap berusaha meyakinkan, "Tidak masalah, saya sendirian, sedangkan Anda bersama keluarga." Setelah dirayu, Ahmad pun bersedia membawa mobil Hasan, si pemberani. Setelah mencatat nomor HP-nya, Ahmad melaju dengan mobil Hasan bersama keluarganya. Esok harinya, mobil Ahmad masuk bengkel dan beliau mengembalikan mobil Hasan. Setelah berlalu beberapa hari, Ahmad teringat kenangan bersama Hasan. Spontan beliau telepon Hasan untuk menanyakan kabarnya. Bukan kabar baik yang dia dengar. Yang mengangkat telepon istrinya Hasan. Hasan di penjara. Hasan di penjara karena terjerat hutang. Setelah mendapatkan informasi alamat lengkap, Ahmad menuju penjara dengan membawa 100.000 rial ataupun sekitar 270 juta. Tanpa pikir panjang, uang itu langsung diserahkan ke penanggung jawab penjara. "Ini untuk melunasi hutang Hasan. Segera lepaskan dia," pinta Ahmad. "Siapa Anda?" tanya Pak Sipir. "Tidak perlu Anda tahu namaku." Ahmad pun pergi. Berselang 20 hari, Ahmad menghubungi nomor Hasan. Ternyata yang mengangkat istrinya. Dia masih di penjara. Bergegas, Ahmad menuju penjara dan menanyakan apa sebab Hasan tidak dilepaskan. Utang Hasan 3 juta rial, bukan 100.000. Sebelum Ahmad sempat komentar, sang sipir menimpali ucapannya. "Saya bingung dengan keadaan Anda dan teman Anda. 2 orang yang saya anggap sangat aneh. Anda datang dengan memberikan 100.000 rial tanpa menyebutkan nama Anda. Sementara teman Anda yang di penjara bersikap sangat aneh. Setelah kuserahkan 100.000 itu, dia bilang, 'Uang 100.000 ini tidak bisa membebaskan aku. Tolong berikan kepada teman-temanku yang lainnya yang di penjara karena hutang 5.000 atau 10.000 rial. Karena kebaikan si Hasan, ada 12 orang yang dibebaskan.' "Tidak masalah, semua itu baik insyaallah," tukas Ahmad sebelum pulang. Setelah menghilang sebulan, Ahmad berhasil mengumpulkan 3 juta rial, itu sekitar 8,1 miliar dari penghasilannya dan sumbangan donatur lainnya. Sampai akhirnya Hasan, sang dermawan, bisa dibebaskan. Pernahkah Anda membayangkan Allah akan melupakan orang baik seperti Hasan dan Ahmad? Semangatnya untuk menolong saudaranya merupakan bentuk itsar yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, mendahulukan saudaranya dibandingkan diri sendiri. Dan karena sikap inilah Allah memuji orang Ansar, dan Allah sebut mereka sebagai orang yang muflih. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, itu Ansar, sebelum kedatangan mereka, itu Muhajirin. Mereka Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin, dan mereka Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 9.
Usaha besar mereka tidak akan disia-siakan, karena Allah akan menolong orang-orang yang baik. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong orang-orang baik. Dan inilah dua kisah tentang kedermawanan. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.